Nah, mulai hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk spiritual formation dan latihannya, kita akan pelajari buku dari Hierotheos yang berjudul Orthodox Psychotherapy. Ya, nah di sini kita akan banyak bahas tentang keadaan kerohanian kita, ya, apa yang ada di dalamnya dan bagaimana kita mengelolanya ataupun di sini kalau dikatakan terapi berarti bagaimana kita menyembuhkannya. Ya, terapi itu kan berarti ada sesuatu yang luka atau yang sakit yang kita harus sembuhkan. Ya, dan memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka keadaan manusia itu kan terpisah dari Allah dan dikatakan manusia itu akan mati. Nah, mati padahal manusia itu masih hidup. Nah, mati itu adalah bukan secara jasmani, tetapi mati secara rohnya, rohaninya. Dalam pengertian roh itu memang tidak terpisah, ya, tapi roh itu memang tidak terpisah dari tubuh. Begitu dia terpisah, maka kita mengalami yang namanya kematian, ya. Jadi kalau roh terpisah dari tubuh, kita mengalami kematian jasmani. Lalu kalau roh itu terpisah dari Allah, berarti itu mengalami kematian roh, dan itu adalah kematian yang kekal. Nah, jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi adalah manusia itu mati. Dalam pengertian apa? Roh terpisah dari Allah, bukan terpisah dari tubuh. Nanti, ya, akibat dosa baru nanti lama-lama roh itu tidak lagi bisa memberi daya hidup kepada tubuh, sehingga tubuh itu pun mati dan terpisah dari roh. Jadi tubuh itu tidak bisa lagi memberi kekuatan bagi roh untuk ditampung buat jiwa kita. Ya, jadi jiwa itu memang semacam tempat di mana roh itu bersemayam, ya. Oke, jadi roh atau jiwa bersemayam di mana? Di dalam tubuh manusia. Itu sebabnya Allah itu menciptakan tubuh, ya. Kenapa? Karena ini menjadi tempat kehidupan dari roh itu. Nah, tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka akibatnya adalah apa yang dilakukan oleh roh dan tubuh itu melenceng, ya, atau melanggar apa yang Allah firmankan atau apa yang Allah tetapkan. Nah, sehingga ini melawan kodrat atau natur dari manusia. Ya, nah di sini nanti kalian bisa baca di sini kita menghadapi yang namanya anxiety of death, kematian, ketakutan akan kematian, ya, kemudian kehilangan makna hidup, lalu kebersalahan, hati nurani yang bersalah, kehilangan komuni dengan Allah, ya, kehilangan persekutuan dengan Allah. Ini yang membuat manusia itu dalam keadaan mati. Jadi sekali lagi, Nova, selamat bergabung, ya. Nanti kita bisa kenalan. Sekali lagi kita akan membahas buku ini dalam pengertian kita bagaimana kita ini menjaga atau mengelola hidup kita, ya, itu yang disebut dengan spiritual formation. Nah, kita tahu bahwa manusia sejak dia jatuh ke dalam dosa, dalam pengertian dosa itulah yang membuat roh dan tubuh itu bisa terpisah karena dosa. Ya, roh dan tubuh bisa terpisah karena dosa. Kemudian roh terpisah dari Allah, itulah yang disebut dengan kematian rohani. Ketika roh terpisah dari tubuh, itulah disebut dengan kematian jasmani. Nah, jadi manusia itu mengalami dua kematian. Kematian jasmani, roh terpisah dari tubuh, kemudian kematian rohani, di mana roh itu terpisah dari Allah. Ya, kematian rohani berarti kita terputus komuni kita itu dengan Allah. Nah, ini yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lama-lama tubuh ini tidak punya sumber daya yang cukup untuk terus menampung roh itu. Tubuh ini lama-lama tambah tua,
kena penyakit, kemudian manusia itu mati. Dalam pengertian apa? Roh tidak lagi bisa tertampung di dalam tubuh ini. Nah, akibatnya apa? Roh itu akan roh itu akan kemana? Roh itu akan masuk ke dalam satu yang namanya terpisah dari Firdaus, ya, terusir dari Firdaus. Jadi Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa itu sebetulnya adalah satu gambaran kepada kita, ya, bahwa dia jatuh dalam dosa, dia diusir dari Firdaus. Artinya begitu juga kita alami, kalau kita jatuh dalam dosa, roh kita akan terusir dari Firdaus, ya, tidak lagi berada di dalam Firdaus, tapi ada di dalam Hades atau alam maut. Nah, alam maut inilah yang sekarang terus mencengkram manusia. Tetapi sebenarnya kita akan memperingati Natal. Natal itu artinya apa? Natal itu artinya firman Allah jadi manusia, lahir jadi manusia, ya, atau kita sering sebut sebagai inkarnasi. Nah, dengan inkarnasi ini berarti Yesus atau firman Allah itu mengambil satu daging dari Maria yang baru, ya, daging atau tubuh manusia yang tidak tercemar oleh dosa. Nah, yang tidak tercemar oleh dosa inilah yang memberikan kita kodrat manusia yang baru. Jadi setelah inkarnasi ada dua kodrat ini. Ada kodrat Adam yang lama dan ada kodrat Adam yang baru. Gitu, ya. Kodrat Adam yang lama itulah yang kita lahir dari nenek moyang kita. Seperti kita lahir dari orang tua kita. Kita masih memakai tubuh atau kodrat manusia yang lama, Adam yang lama. Nah, ini tubuh kita ini. Sehingga memang tubuh kita lama-kelamaan itu akan mengalami namanya kematian karena dosa. Ya, tubuh kita akan tambah tua, lalu sakit, dan tidak lagi bisa menampung roh atau jiwa kita, dan pada akhirnya kita mati. Jiwa itu terpisah dari tubuh kita, dan itulah kematian jasmani. Ya, tetapi puji syukur, ya, kita ada Injil, ada kabar baik, ada Natal, ada inkarnasi, Kristus datang, lalu dia mati, dia bangkit, dan dia memberikan kita hidup yang baru. Berarti waktu inkarnasi, Kristus datang memurnikan kodrat kita. Nah, itu luar biasanya. Kristus datang memberikan kita kodrat yang baru, manusia yang baru, daging yang baru. Nah, kok bisa? Karena dia mengambil daging dari Maria yang sudah tidak tercemar oleh dosa. Ya, Maria dikandung, ya, mengandung bayi Yesus itu dari Roh Kudus. Jadi sebelum dia mengandung, Roh Kudus itu sudah menguduskan hidupnya. Dalam Lukas 1 ayat 35, coba kita baca. Ya, Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35, di situ dikatakan apa? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus menguduskan daging atau kodrat dari Maria. Ya, sehingga ketika Roh Kudus itu membuahi rahimnya Maria, lalu ada bayi Yesus di situ di dalam. Nah, dagingnya itu sudah daging dari Maria yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, ini berarti ada satu kodrat yang baru yang tidak tercemar oleh dosa nenek moyang, dosa Adam. Gitu, ya. Sehingga sejak inkarnasi ada kodrat manusia yang baru atau Adam yang kedua, Adam yang baru. Tapi satu sisi Maria lahir dari orang tua yang kodrat Adam yang lama seperti kita, kodrat Adam yang lama. Ya, sehingga semua yang lahir dari Adam yang lama, semua manusia di dunia ini semua punya keturunan kan, punya nenek moyang pasti dari Adam yang pertama, Adam yang lama, itu semua akan mengalami yang namanya kematian. Karena sudah tercemar oleh dosa, bahannya sudah rusak. Gitu ya. Nah, tetapi ada Kristus yang datang berinkarnasi memberikan kodrat yang baru. Caranya gimana? Nah, caranya tadi kalau kita baca di buku Spiritual Formation, kita harus namanya lahir baru. Lahir baru itu artinya apa? Kita lahir dari roh dan
air, dari baptisan dan sebagainya ya. Nah, nanti di dalam dogmatika kita akan pelajari itu ya, lahir baru itu seperti apa. Atau di buku ini sudah ada ya. Kalau kita baca lahir baru ini, Bapak Ibu bisa baca nanti di halaman 134 ya. Nah, ini harus dibaca nih, halaman 134 lahir baru itu apa? Nah, lahir baru itu intinya adalah kita berpindah nih dari kodrat Adam yang lama menuju kodrat Adam yang baru. Tapi masih secara apa? Roh kita. Nah, daging kita masih memakai kodrat Adam yang lama. Nanti setelah mati dan bangkit akan memakai kodrat manusia daging yang tidak lagi akan mengalami kematian. Adam yang baru. Nah, itu dia. Oke. Nah, waktu kita sudah lahir baru, disinilah roh kita yang sudah baru, yang kalau tadi roh yang baru itu berarti kan roh yang dulu terpisah dari Allah, sekarang menyatu lagi dengan Allah. Nah, bagaimana roh yang baru ini, jiwa yang baru ini bisa memimpin tubuh kita. Kalau dulu Adam yang lama kan rohnya dipimpin oleh daging. Nah, sekarang kita harus dipimpin oleh roh. Rasul Paulus mengatakan, hidupmu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Artinya apa? Roh itu memimpin hidup kita melalui roh kita yang sudah baru ini. Ya, karena kita sudah lahir baru. Ya. Nah, kalau sudah lahir baru, roh inilah yang memimpin hidup kita atau tubuh kita. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Allah, bagaimana berkomuni dengan Allah. Ya. Oke, oleh sebab itu kita mulai dari ini ya. Apa itu kekristenan? Nah, di sini saya mulai dari sini. Mungkin ini ya. Ya. Oke, dari sini aja. Apa itu kekristenan? Ada yang bisa jawab nggak? What is Christianity? Kekristenan itu apa? Apakah itu agama? Apakah itu aliran, denominasi? Apa itu agamanya Yesus? Kristen itu nama agama. Kalau kekristenan? Ajaran tentang Kristen. Paham tentang agama Kristen. Gitu ya? So, what Christianity is? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu kekristenan? Ya. Nah, tadi saya katakan itu pengikut Kristus. Kekristenan itu pengikut Kristus. Kristen yang artinya pengikut Kristus. Kalau kekristenan tentu hal-hal yang berhubungan dengan Kristen, berhubungan dengan apa? Kristen, ya kan? Itu kekristenan. Tapi di sini kita lihat tadi saya katakan ketika ada inkarnasi, Yesus datang memulihkan kodrat kita, kemudian dia datang, dia mati. Nah, mati itu untuk apa? Menebus dosa manusia. Iya, Kristus mati itu untuk mengalahkan dosa. Maka dia taat sampai mati di atas kayu salib. Lalu dia dikubur dan dia bangkit dari kematian. Itu untuk mengalahkan apa? Kematian atau maut. Iya kan? Nah, karena dia bangkit. Jadi kamu lihat, inkarnasi, kematiannya, kebangkitannya, itu adalah untuk mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Tadi, kodrat kita yang berdosa, kodrat itu kayak bahannya ya. Bahan kita udah bersih, lalu dosa dan juga kematian. Nah, itulah yang terbungkus di dalam satu yang kita sebut sebagai kekristenan.
So kekristenan itu bukan soal hanya sekedar kita jadi pengikut Yesus, atau kalau Islam itu pengikut Muhammad, atau Buddha itu pengikut Buddha, ya. Tapi kekristenan itu bukan sekedar jadi pengikut Yesus, tapi kekristenan itu adalah pembebasan kita dari dosa, maut, dan kodrat manusia yang telah jatuh dalam dosa. So kekristenan itu bukan sekadar filsafat atau ajaran, bukan sebuah sistem berpikir, tetapi adalah satu pembebasan dari Allah kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, kekristenan itu adalah sebuah jalan keluar dari Allah untuk membebaskan manusia dari kodratnya yang tercemar, dari kematian, dan juga dari dosa. Oke? Nah, kenapa harus kekristenan? Karena manusia itu powerless. Semua, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya. Ya, buktinya apa? Buktinya tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kematian itu. Benar nggak? Ada manusia di dunia ini yang bisa hidup selama-lamanya? Yang dia tidak pernah tua, dia tidak pernah mati. Nggak ada ya. Semua pada ujungnya akan mati. Ya kan? Akan mati. Gitu. Ya, jadi pertanyaan manusia itu selalu gini. Dari mana aku berasal? Lalu kemana aku setelah hidup ini? Setelah mati ini maksudnya. Kemana aku akan pergi? Ya. Nah, manusia itu terus mencari jawabannya. Dan tapi tidak pernah menemukan. Dari mana dia berasal? Oh, manusia bisa mengatakan, ada yang mengatakan manusia berasal dari kera, dari monyet, ya. Ada yang mengatakan, oh, manusia berasal dari Allah. Lalu kalau dari Allah, kenapa kok manusia bisa mati dan tidak diselamatkan? Ya, lalu kalau mati itu akan kemana? Ya, kenapa kok manusia itu bisa mati? Siapa manusia di dunia ini yang nggak pernah mati? Nah, jawabannya ada satu manusia, ada seorang manusia yang datang 2000 tahun lalu. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Dia punya dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia. Dialah yang setelah mati, karena dia manusia, dia bisa mati, tapi dia bisa bangkit, karena dia juga adalah Allah. Nah, gitu. Dia bangkit apa? Dia bangkit untuk mengalahkan yang namanya dosa dan juga kematian. Nah, itulah yang disebut dengan kekristenan. Ya, jadi kekristenan itu adalah bukan sekedar ajaran, tapi adalah satu pribadi Kristus. Kekristenan itu apa? Pribadi Kristus yang sudah mengalahkan kodrat manusia, memberikan kodrat manusia yang baru, mengalahkan dosa dan kematian. Oke? Nah, semua manusia powerless. Datanglah firman Allah atau Kristus itu. Ya, dan ini adalah pewahyuan yang sudah diformulasikan di dalam namanya kekristenan atau di dalam namanya ajaran sepanjang sejarah gereja, sepanjang sejarah. Tapi sekali lagi, itu bukan aliran filsafat atau ajaran filsafat. Ya, bisa dikatakan kekristenan itu seperti pakaian baru buat umat manusia. Jadi kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus memakai baju yang namanya kekristenan. Nah, makanya kekristenan itu adalah kebenaran tentang keselamatan umat manusia. Ya, melalui pribadi Kristus Yesus. Atau bisa dikatakan kekristenan adalah pribadi Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam pribadinya lah ada yang disebut sebagai kodrat yang baru, mengalahkan kematian dan mengalahkan dosa. Ya. Nah, Yohanes Chrysostom dalam Yesaya 3 ayat 1 ya, dikatakan di sini
Lihatlah Allah, the Lord of hosts, Allah semesta alam ya, takes away from Judah and from Jerusalem the strong man and the strong woman, ya, the judge, the prophet, the diviner observes. A diviner is someone who is capable of conjecturing the future through profound intelligence and experience of things. Jadi kamu lihat di sini dalam Yesaya 3 ayat 1 ini ada satu pribadi nanti, ya, ada pribadi Allah yang jadi manusia yang bisa mengalahkan itu semua. Jadi kenapa kok hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita? Ya karena hanya Allah yang bisa mengalahkan kematian itu dan dosa itu. Karena setiap manusia nggak bisa. Buktinya apa? Buktinya setiap manusia itu mati gitu. Mati karena apa? Karena dosa. Jadi hanya satu pribadi Allah yang bisa mengalahkan kematian itu. Tapi kenapa kok dia nggak angkat kita aja langsung? Kenapa kok dia harus repot-repot jadi manusia, jadi orang gitu? Nah, karena tadi yang dia selamatkan adalah manusianya. Jadi dia harus memberikan sebuah kodrat manusia yang baru. Kalau dia nggak ambil kodrat manusia, kodrat itu nggak diubah. Prinsipnya adalah apa yang diambil itu yang diubah, apa yang tidak diambil itu yang tidak diubah, gitu loh. Ya, jadi kalau Kristus tidak mengambil kodrat manusia, maka kodrat manusia tetap kodrat Adam yang lama. Tapi karena dia mengambil kodrat manusia dengan cara dia jadi manusia, maka dia jadi punya kodrat manusia kan? Kan Yesus punya kodrat manusia, dia nggak punya kodrat binatang karena dia tidak jadi binatang. Dia tidak jadi tumbuhan karena dia tidak mengambil kodrat. Dia tidak punya kodrat tumbuhan karena dia tidak jadi tumbuhan atau tidak jadi binatang. Jadi tidak ada kodrat binatang. Nah, dia punya kodrat manusia karena dia menjadi manusia. Nah, kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia harus memurnikan kodrat itu. The nature itu, kodrat manusia itu. Ya, kita semua berbeda ini secara pribadi. Tapi kodratnya sama nggak? Sama. Kita disebut manusia. Emang Krisman mau disebut binatang? Enggak. Ya kan? Kamu manusia, saya manusia. Karena kita punya kodrat yang sama. Nah, kodrat yang sama inilah yang juga dipakai oleh Kristus melalui Maria. Nah, ketika dia datang jadi manusia, dia pakai kodrat manusia itu. Lalu kodrat manusia itulah yang sudah disucikan. Nah, itulah yang sekarang dia tawarkan kodrat itu. Kodrat itu kayak pakaian gitu loh. Ya. Nah, ini Kristus sudah tawarkan ini ada pakaian baru nih buat kamu. Kamu mau pakai atau enggak? Nah, kalau kamu pakai, kamu jadi manusia yang baru. Tapi waktu kamu pakai yang baru, yang di dalamnya kan belum berubah. Sama kayak kamu pakai baju baru. Tapi kamu belum mandi, belum gosok tubuhmu, ya belum bersih-bersih, ya tetap aja bau ya kan. Benar nggak? Walaupun pakaiannya baru. Tapi kalau badanmu nggak pernah masih kotor, belum dibersihkan, tetap nggak bisa. Akhirnya pakaian itu jadi kotor juga kan. Jadi waktu kita sudah memakai pakaian baru, Tuhan bilang, baru nanti Allah itu, Kristus itu bisa bekerja membersihkan kamu dari dalam. Nah, sehingga waktu kamu sudah pakaian baru pun, kamu harus tetap membersihkan dirimu. Ya. Nah, dalam pembersihan diri inilah kekristenan itu berlaku. Ya. Oke. So Kristen itu bukan hanya sebagai agama, ya, tapi ini adalah jalan Allah kepada manusia supaya manusia itu menemukan menemukan keselamatan itu. Ya. Oke. Kalau agama itu biasanya dipahami hubungan manusia itu dengan Tuhan yang absolut. Ya. Biasanya itu adalah hubungan aku dengan dia atau kamu Allah. Nah, itu hubungan agama. Tetapi di dalam kekristenan lebih dari itu. Ya, lebih bukan hanya hubungan aku dengan Allah. Tapi bagaimana kita bisa menyatu bersama dengan Allah itu. Oke, jadi Allah itu bukan sesuatu yang absolut, tapi adalah Allah sesuatu pribadi yang mengajak kita
untuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Jadi di dalam kekristenan tidak ada yang namanya hubungan aku dengan Allah yang tidak kenal, tapi adalah hubungan aku dengan Allah di dalam kekerajaannya yang kekal, yang dimana kita tuh mengenal Allah satu dengan yang lain, yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, oke. Nah kemudian kekristenan itu adalah Kristus itu sendiri. Ya, kekristenan itu adalah Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena Kristus datang bukan mendirikan agama baru. Dialah kekristenan itu. Jadi kita diselamatkan bukan agama, tapi pribadi Yesus itu. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan ajaran agama, tapi kita diselamatkan pribadi itu. Nah, kalau agama lain kan misalnya nih, kalau agama Buddha kamu akan diselamatkan kalau kamu mengikuti ajaran Buddha. Tapi bukan Buddhanya yang menyelamatkan kamu. Tapi kalau kamu menaati ajarannya kamu diselamatkan. Kalau Islam ya kamu harus menaati ajaran apa yang diajarkan oleh Muhammad. Tapi bukan Muhammadnya yang bisa menyelamatkan kamu. Tapi kamu sendiri yang harus menaati ajaran itu. Oke? Nah, jadi kalau di dalam kekristenan beda. Ya, dalam kekristenan Yesuslah yang jadi penyelamatnya. Ya, Yesuslah yang menjadi juru selamat ya. Oke? Nah, sehingga Yesus kalau dikatakan kekristenan itu apa? Bukan sekedar sistem ajaran agama. Tapi kekristenan itulah pribadi Kristus yang menyelamatkan itu. Gitu, ya. Oke. Kenapa? Karena di sini dikatakan Kristus itu sendirilah yang menjadi pribadi ya atau menjadi manusia ilahi yang memberikan kodratnya kepada kita. Jadi kalau kita menempel kepada Kristus memakai kodratnya itu kita diselamatkan. Gitu. Ya. Jadi bukan menempel kepada yang lain atau ajarannya enggak. Tapi menempel kepada pribadinya. Itulah sebabnya kita tuh disuruh melakukan perjamuan kudus, makan tubuh dan darahnya. Karena kita memang harus menyatu dengan Dia. Gitu. Bukan menyatu dengan agama. Ya, kalau kamu bisa melakukan ajaran agama, kamu diselamatkan tidak. Bukan itu di dalam kekristenan. Jadi dalam kekristenan itu adalah kita menyatu dengan Dia. Nah, untuk menyatu dengan Dia, sementara manusia itu sudah terluka oleh dosa. Nah, makanya di dalam kekristenan itu juga adalah penyembuhan. Ya, adalah apa? Kesembuhan, terapeutik. Gitu. Kenapa? Karena manusia itu sudah terluka dan sekarang harus disembuhkan. Jadi keselamatan itu bukan hanya kita masuk surga lalu kita masuk dalam kerajaan Allah, tetapi kekristenan adalah kita memulihkan kodrat kita yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi pemulihan apa? Pemulihan kodrat. Pemulihan kodrat itu nampaknya apa? Pemulihan dari tubuh dan jiwa kita yang telah rusak oleh dosa. Nah, kalau ingat cerita orang Samaria itu kan menolong orang yang sudah dirampok habis-habisan kan. Lalu orang Samaria itu apa? Memberi minyak dan anggur. Lalu dia olesin, dia obati, lalu dia bawa ke penginapan, ya kan? Dalam penginapan itu dia titip kepada penjaga penginapan itu, sembuhkan. Nah, nanti kekurangannya dia akan, kalau ada yang kurang nanti dia akan tambahkan. Nah, itu kan orang Samaria. Ya, ini adalah satu gambaran kekristenan. Kekristenan itu apa? Kekristenan itu adalah membawa kita yang terluka masuk ke dalam penginapan, lalu dalam penginapan itulah kita disembuhkan. Nah, orang Samaria itu adalah gambaran Tuhan Yesus yang datang memberikan minyak dan anggur kepada kita. Minyak dan anggur itu obat untuk menyembuhkan luka kita. Lalu kita dititipin di penginapan. Nah, penginapan itulah gereja.
yang ada di dunia ini. Ya, jadi gereja itu adalah perpanjangan tangan dari orang Samaria itu. Nah, penjaga penginapannya siapa? Yaitulah para pendeta, para imam gitu ya yang merawat jemaat Allah. Oke. Nah, jadi kekristenan itu juga bicara soal tubuh Kristus yang adalah penginapan tadi. Tubuh Kristus itu maksudnya apa? Ketika kita dikatakan tubuh Kristus, kenapa? Karena tadi kita harus menjadi satu dengan Dia. Ya, kita harus menjadi anggotanya tubuh Kristus, menempel jadi satu. Sama seperti gambaran pohon. Ya. Ada pohonnya, tapi kita disebut tubuhnya, kita adalah bagian dari pohon itu adalah ranting-rantingnya. Ya kan? Nah, dalam Yohanes 15 itu. Nah, kita adalah ranting-rantingnya atau dalam perumpamaan tubuh, kita adalah anggota tubuhnya. Jadi kalau kita adalah anggota tubuh Kristus, maka detak jantung, nafas, langkah, melihat itu adalah apa? Punya siapa? Kristus. Detak jantungnya Kristus. Matanya Kristus. Mulutnya Kristus. Tubuhnya Dia. Nah, kalau kita nempel jadi bagian dari tubuhnya, maka yang berjalan itu adalah tubuh kan. Yang memerintah adalah kepala kan. Nah, jadi hidup kita itu adalah hidup yang manunggal dengan Allah sehingga ritme hidup kita itu semuanya adalah dikontrol oleh Kristus. Paham? Ya, detak jantung kita adalah Kristus. Makan sampai apa yang kita pikirkan, ya milikilah pikiran Kristus. Nah, kata Rasul Paulus. Oke, ya. Nah, itu kekristenan. Nah, kamu perhatikan di sini, Kristus tidak hanya tinggal di surga, ya, tapi Dia bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita tubuhnya. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus, berarti kita bagian dari Kristus karena kita adalah tubuhnya. Ya, Dia assume ya, Dia mengambil kodrat manusia dan mengilahikannya. Mati lampu ya. Ya. Mati lagi.